Ustaz, apa hukum memakai cadar? Memakai cadar hukumnya mustahab, dianjurkan, tidak wajib. Sebagian ulama Saudi Arabia mengatakan wajib. Ini ikhtilaf antara Syekh Albani dengan Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan cadar wajib, tutup semua. Sedangkan Syekh Albani mengatakan tak wajib cadar. Saya condong kepada pendapat yang mengatakan cadar tak wajib. Tapi anak-anak gadis pakai cadar bagus. Karena kalau dia apalagi yang cantik-cantik, yang bening-bening tak bercadar, itu banyak orang telangkup bening. Akhirnya dia balik mengamuk-ngamuk sama bininya. Oleh sebab itu bagus bercadar. Makanya waktu ada mahasiswi bercadar dilarang sama dosennya, ngadu ke saya kasih rekom, ente boleh melapor ke rektor. Rektor pun memberikan rekom. Akhirnya dia menang, dia boleh bercadar. Hanya saja bapak ibu yang anaknya bercadar, kalau bawa pulang kawan ke rumah, itu mesti periksa, takutnya berkumis deh. Ini kawan mah katanya, mama tengok dulu ya. Tolong jelaskan apa itu manhaj. Manhaj adalah cara, metode. Manhaj salaf, cara salaf menyikapi ayat-ayat mutasyabihat, cara salaf dalam menjalani hidup. Kita ini mengikut manhaj salaf. Iya, saya ikut manhaj salaf, manhaj Imam Syafi'i, manhaj Imam Hambali. 4 imam mazhab itu salaf. Salaf itu apa Pak Ustaz? 3 abad pertama, abad 1, abad 2, abad 3 salaf. Imam Syafi'i salaf karena dia meninggal tahun 204. Imam Bukhari salaf karena dia meninggal tahun 256. Abdul Somad itu bukan salaf karena dia mentakwil ayat-ayat mutasyabihat. Imam Bukhari aja mentakwil. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya binasa. Wa yabqa wajhu, yang tinggal wajah Tuhanmu. Gimana? Semuanya hancur, yang tinggal wajah Tuhanmu. Jadi Tuhan itu hancur, tinggal wajahnya aja. Maka itu ditakwil. Apa takwilnya kata Imam Bukhari? Wa yabqa wajhu, yang kekal wajahnya. Mulkuhu, kuasanya. Imam Bukhari mentakwil. Mazhab Pak Ustaz? Mazhab adalah pendapat ulama dalam mengambil istimbat hukum. Imam Bukhari, Imam Syafi'i, begini cara dia mengistimbat hukum dari Quran dan hadis. Nah, ini tentang masalah manhaj dan mazhab. Apakah boleh menjual barang dagangan di tempat orang main judi? Ibu jual nasi. Kalau datang orang beli nasi ibu tak perlu tahu duit orang itu dari mana. Bu, beli nasi ya, bara 3 bungkui. Terus pas dia mau bayar, ini duitnya duit korupsi apa duit judi nih? Yang penting nasi yang ibu jual halal. Saya jual semen, misal toko bangunan, jual semen. Terserah orang yang mau beli itu, mau dia duit dari mana, itu bukan urusan saya. Yang penting yang saya jual ini halal. Yang tak boleh itu saya jual babi, ya, itu baru tahu. Naha Rasulullah SAW an thamanil kalbi, Nabi melarang jual anjing. Wa mahril baghi, uang prostitusi, WTS. Wa ulwanil kahir, duit dukun. Ki Joko Bodo, Ki Gendeng Pamungkas. Dukun-dukun tak boleh. Saat imam baca bacaan solat, apakah boleh makmum menutup mata? Zaman Nabi makmum tak tutup mata, makmum tu buka mata. Dari mana Ustaz tahu makmum buka mata? Karena waktu Nabi buka salat, sahabat di belakang semua buka salat. Itu menunjukkan mereka salat pakai salat, ya. Masjidnya tak ada karpet, pasir. Nabi pakai salat, makmum pakai salat. Sendal Pak Ustaz? Iya, sendal. Ketika Nabi buka sendal, semua sahabat buka. Kenapa? Karena mereka nengok. Nabi buka mata. Uqtulul aswadaini fi shalah. Bunuhlah 2 yang hitam waktu kau sedang salat. Sedang salat nampak 2 yang hitam, ular sama kalajengking.
Gimana kita tahu kalau mata kita tutup? Begitu dibuka udah begini kobra. Tapi kalau masjid ini aman, saya Pak Ustadz tak bisa kalau saya buka, saya mesti tutup. Kenapa? Ada di depan saya pakai baju kaos palu arit, nah tutuplah. Ditutup boleh, dibuka boleh. Apa hukumnya kita ikut arisan jula-jula? Tapi yang megang jula-jula langsung motong uang kita. Tengok berlutut jula-julanya. 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, kita 10 orang. Lalu untuk bulan ini kita undi, keluar nama Ustadz Somad, maka antum yang megang, antum yang sering ngutip, potong biaya. Karena dia datang tadi ngutip kan pakai motor, bensinnya kan ada. Nah, kalau begini modelnya boleh, sesama kita. Itu hanya untuk biaya operasional, itu boleh. Yang tak boleh itu, ini contoh yang tak boleh. Datang inang-inang, dia kumpulkan duit banyak, dia bilang, mau kau ikut jula-jula? Berapa orang inang? Ada 10 orang. Kita tak tahu entah siapa yang 10 itu. Sebetulnya tak ada itu, jula-jula fiktif. Duit itu aja dia mainkan. Dia sebenarnya sedang membungakan uang. Nah, itu tak boleh. Jadi antar sesama ibu-ibu 10 orang, lalu 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, ada biaya untuk karena dia datang, dia yang itu bisa. Tapi kalau yang model praktek yang tadi itu riba, sebetulnya dia sedang membungakan uang. Apa hukumnya kita sholat di masjid, pengurusnya pernah minta bantuan pada orang kafir saat membangun masjid? Boleh menerima bantuan orang kafir. Dalilnya mana? Nabi menerima hadiah dari Mukaukis. Mukaukis itu raja Mesir, namanya Jirjis, panggilannya Mukaukis. Agamanya Kristen Ortodok. Nabi menerima hadiah makanan daging, tapi bukan daging babi, bukan anjing, daging kambing. Waktu dia bertamu ke Khaybar, orang Yahudi. Yahudi memberi, Nabi terima. Kristen memberi, Nabi terima. Itu dalil boleh menerima. Dengan syarat tidak ada unsur agama. Datang si Ong Tai Kim ngasih keramik kemari, terima. Tapi kalau kata dia ini keramik ada tulisan Yesus Kristus, boleh. Wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum.